Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Baik, untuk IPA kelas 9 pekan ini kita akan melanjutkan materi pekan lalu, yaitu untuk pekan lalu masih ingat ya, sistem reproduksi pada manusia, yang di sana kita belajar tentang organ-organ reproduksi baik pada wanita maupun pada pria, dan juga berbagai jenis penyakit atau kelainan pada sistem reproduksi. Baik, untuk kali ini kita akan mempelajari sistem reproduksi pada tumbuhan. Sebelumnya mungkin teman-teman pernah melihat fenomena ini ya, gitu ya. Ini terlihat ada pemanfaatan angin, gitu ya, pada tanaman jagung, gitu ya. Pada proses penyerbukan, kemudian ini juga pemanfaatan angin juga pada tanaman dandelion, yang mungkin teman-teman pernah ya bermain-main jenis tanaman ini yang bisa ditiup, kemudian ini akan berterbangan. Baik, ini adalah salah satu pemanfaatan angin yang akan kita bahas dalam materi kali ini, yang mana proses ini sudah dijelaskan di dalam surat Al-Hijr ayat 22 yang berbunyi, "Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya." Masya Allah ya, luar biasa pemanfaatan angin pada proses penyerbukan tumbuh-tumbuhan. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari reproduksi pada tumbuhan. Sebenarnya total ada 4 ya reproduksi pada tumbuhan ini. Namun untuk pertemuan kali ini kita akan membahas reproduksi pada tumbuhan Angiospermae dan reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae. Apa sih tumbuhan Angiospermae dan Gymnospermae itu? Baik, kita lanjut. Perkembangbiakan Angiospermae. Angiospermae atau disebut juga dengan tumbuhan berbiji tertutup, yang mana Angiospermae ini berasal dari kata angio yang berarti bunga dan spermae yang artinya tumbuhan berbiji. Angiospermae ini disebut tumbuhan berbiji tertutup karena bijinya selalu diselubungi daun buah yang disebut sebagai bakal buah. Ini adalah contoh tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup yang kalau kita lihat sekilas ini sudah tidak asing ya teman-teman. Ada semangka, ada alpukat, apel, dan lain sebagainya. Lalu apa ciri tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup itu? Yang pertama, bakal bijinya berada di dalam megasporofil yang termodifikasi menjadi daun buah atau karpel. Yang kedua, daun dan buah berdaging tebal. Yang ketiga, daun buah berfungsi melindungi biji agar tidak kekeringan pada saat mengalami dormansi atau masa istirahat. Yang keempat, tubuhnya terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga. Yang kelima, bunganya terdiri dari kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Yang keenam, akarnya ada yang serabut dan ada pula yang tunggang. Yang ketujuh, batang ada yang berkambium dan ada juga yang tidak berkambium. Yang kedelapan, memiliki pembuluh silem yang diperkuat oleh serat dengan dinding sel tebal dan berlignin. Teman-teman masih ingat fungsi dari pembuluh silem? Fungsi dari pembuluh silem adalah membawa unsur hara atau mineral dari akar ke daun dan batang. Kemudian yang selanjutnya adalah mempunyai beberapa tipe daun, antara lain ada yang lurus, menyirip, dan menjari. Yang ke-10 adalah mengalami pembuahan ganda. Apa itu pembuahan ganda? Nanti kita akan pelajari selanjutnya. Untuk pembagiannya, Angiospermae sendiri dibagi menjadi 2 ya teman-teman, yaitu tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Dikotil itu itu artinya 2, mono itu artinya 1. Maksudnya 1 atau 2 apanya gitu ya. Jadi dikotil itu di 2 memiliki 2 kotiledon atau memiliki 2
daun lembaga atau bisa dikatakan memiliki 2 keping. Kalau mono itu 1. Nah, ini ada ciri-ciri tumbuhan dikotil dan monokotil. Bisa teman-teman lihat. Untuk tumbuhan dikotil sendiri, pertulangan daunnya menyirip seperti ini. Kemudian kambiumnya ada, berkas pengangkutnya melingkar, ya. Berkas pengangkut masih ingat? Berkas pengangkut itu terdiri dari xilem dan floem, ya. Tipenya itu melingkar seperti ini, ya. Kemudian bagian bunganya itu kelipatan 2, 4 atau 5. Kemudian untuk jenis akar itu akar tunggang. Kemudian untuk monokotil, pertulangan daunnya sejajar atau melengkung. Kemudian kambiumnya tidak ada dan berkas pengangkutnya itu tersebar, ya. Jadi antara xilem dan floemnya itu tersebar. Kemudian bagian bunganya kelipatan 3 dan memiliki akar serabut. Teman-teman bisa mencontohkan tanaman apa yang termasuk dikotil dan termasuk monokotil? Bisa ya. Dilihat dari jenis akar, mungkin yang paling mudah misalnya yang jenis monokotil, akar serabut itu dari golongan rumput-rumputan, misalnya padi, jagung, gitu ya. Kemudian yang dikotil yang memiliki akar tunggang, misalnya tanaman rambutan, gitu ya, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah kita akan mempelajari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan angiospermae. Ya. Jadi perkembangbiakan generatif ini adalah perkembangbiakan yang melalui penyerbukan atau perkawinan. Ya. Jadi kalau pada tumbuhan penyerbukannya itu antara benang sari, ya, sebagai yang jantan dan putik sebagai yang betina, gitu ya. Jadi penyerbukan ini istilahnya adalah polinasi, yang mana proses menempelnya jatuhnya benang sari pada kepala putik. Dan di dalam proses perkembangbiakan generatif ini, bunga adalah sebagai alatnya. Ini mungkin teman-teman bisa melihat ya, bagian sempurna dari bunga. Yang biasanya berwarna-warni ini namanya mahkota. Kemudian ini adalah kepala sari, ya. Kepala sari yang ini adalah kepala sari ini di dalamnya ada serbuk sari, ya. Tuh. Kemudian yang memanjang ini ada tangkainya. Kemudian di sini ada putik, ya. Putiknya terdiri dari kepala putik dan tangkai putik, gitu ya. Kemudian ada kelopak, kemudian ada dasar bunga, tangkai bunga yang biasa kita pegang, dan di dalamnya ada bakal biji. Seperti itu ya teman-teman. Jadi tangkai bunga ini yang berfungsi sebagai tempat melekatnya bunga pada tumbuhan, gitu. Selanjutnya, ketika bagian putik dan benang sari yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan dan alat kelamin betina pada tanaman angiospermae ini, kalau kita perbesar seperti ini bagiannya ya teman-teman. Putik terdiri dari kepala putik, kemudian ada tangkai putik, kemudian di dalamnya itu ada bakal biji dan yang akan menjadi bakal buah, ya. Yang ini luar bakal buah, di dalamnya ada bakal biji. Kemudian untuk benang sarinya, ini bagian-bagiannya yang paling atas, ya. Ini adalah bagian dari kepala sari secara keseluruhan. Di dalamnya ada banyak serbuk sari. Kemudian serbuk sari ini tersimpan dalam sebuah kantong yang namanya kantong serbuk sari. Kemudian yang memanjang ini adalah tangkai sari atau buluh sari. Nah, pada proses penyerbukan atau perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ini ada beberapa jenis ya teman-teman. Teman-teman bisa menyimak. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri ini maksudnya serbuk sari jatuh kepada kepala putik di dalam satu bunga. Dalam satu bunga itu sendiri. Ini namanya penyerbukan sendiri atau autogami. Kemudian yang selanjutnya ada penyerbukan tetangga, ya.
dimana serbuk sari dari satu bunga, ya, misalnya di sini serbuk sari dari satu bunga jatuh kepada kepala putik bunga lain, tetapi masih dalam satu tumbuhan. Kemudian yang selanjutnya adalah penyerbukan silang atau alogami, yang mana serbuk sari dari satu bunga jatuh kepada putik bunga lain, tetapi berbeda tumbuhan, namun masih dalam satu jenis. Misalnya sama-sama jenis bunga mawar putih, seperti ini. Kemudian yang keempat ada penyerbukan bastar, yang mana serbuk sari dari satu bunga jatuh kepada putik bunga lain tetapi berbeda tumbuhan dan berbeda jenis. Nih, teman-teman bisa melihat ini penyerbukan bastar. Dilihat dari jenis bunganya berbeda, gitu ya. Misalnya bunga mawar putih ke bunga mawar merah. Itu. Semoga sampai di sini teman-teman paham ya untuk proses penyerbukan. Dan untuk proses penyerbukan ini tentunya jatuhnya ada benang sari kepada kepala putik itu tidak akan terjadi dengan sendirinya, gitu ya. Ada yang melalui bantuan air hujan maksudnya, ada yang melalui bantuan angin, ada yang melalui bantuan manusia, misalnya tanaman vanili, dan ada yang melalui hewan, misalnya kupu-kupu, lebah, kumbang, dan semut. Ini adalah macam-macam perantara penyerbukan ya teman-teman. Ada yang melalui angin tadi ya. Contoh tanamannya adalah jagung. Yang melalui serangga contohnya bunga matahari. Yang melalui burung contohnya bunga dadap. Yang melalui kelelawar contohnya adalah bunga pada kaktus. Dan yang manusia sudah jelaskan ya. Misalnya pada vanili atau anggrek. Pada dasarnya, tahapan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan angiosperme yang pertama jelas ya, melalui penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari kepada kepala putik. Kemudian yang kedua adalah pembuahan, yang di sini adalah penyatuan inti sel telur dengan inti serbuk sari yang ada di dalam putik. Dan yang ketiga adalah pembentukan individu baru, yang di sini adalah terbentuknya zigot yang terdapat di dalam biji. Ini ya. Ini adalah bagian-bagian biji teman-teman ya. Ini ada bakal akar atau bakal batang atau bakal daun. Kemudian ini ada keping biji atau endosperm yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Nah, yang paling luar adalah kulit biji ya. Sesuatu yang paling luar biasanya berfungsi sebagai pelindung ya. Sama halnya kulit biji ini berfungsi sebagai pelindung biji. Nah, pada proses pembuahan tanaman angiosperme ini, seperti yang Ustazah jelaskan di depan tadi, salah satunya adalah tanaman ini memiliki proses pembuahan ganda ya. Namanya saja ganda ya, berarti double atau dua gitu ya. Bagaimana yang disebut sebagai pembuahan ganda? Jadi begini ya teman-teman. Ini adalah bagian dari bagian dari kepala putik gitu ya. Ini bagian dari kepala putik, ini adalah tangkai putik. Di dalamnya ini adalah tempat bakal biji dan bakal buah gitu ya. Jadi proses pembuahan yang pertama gitu ya. Sebelum Ustazah jelaskan proses pembuahan, kita mengenal bagian-bagiannya dulu ya. Jadi di dalam ini ya, di dalam bakal sini itu ada beberapa bagian-bagian yang namanya ya, ada sel telur ini ya. Sel telur diapit oleh sel sinergit, ada 2 jumlahnya atau sepasang. Kemudian ada inti kandung lembaga sekunder di tengah yang jumlahnya 2. Kemudian ada inti sel antipoda yang jumlahnya 3 ya. Jadi proses pembuahan yang pertama gitu ya. Jadi proses pembuahan yang pertama ketika serbuk sari gitu ya, ketika serbuk sari
jatuh di atas kepala putik, ya. Serbuk sari jatuh kepada kepala putik di sini ya teman-teman. Kemudian Ustazah perbesar di sini. Inti generatifnya itu akan bermitosis menjadi 2 inti generatif, ya. Ya. Kalau teman-teman lihat, ini kan jumlahnya ada 2 ya, tuh ya. Jumlahnya ada 2. Yang satu inti vegetatif, ini inti generatif, ya. Nah, teman-teman bisa melihat yang gambar sebelah kanan. Selama perjalanannya, inti generatif ini akan membelah menjadi 2. Nah, kalau inti vegetatifnya tetap. Jadi inti generatif ini berada di belakang inti sel vegetatif. Tuh. Nah, inti sel vegetatif ini akan membentuk tabung serbuk sari yang bergerak sepanjang tangkai putik. Nah, inti sel vegetatif ini dalam perjalanannya tadi dari awal dia yang akan membentuk tabung serbuk sari. Kemudian inti generatif kedua inti generatif ini ya. Kedua inti generatif ini, inti generatif 1 dan inti generatif 2 bergerak mengikuti di belakang inti vegetatif. Yang mana setelah sampai di sini ya, sampai inti kandung lembaga ya. Satu inti generatif akan membuahi sel telur ya. Satu inti generatif ini ya, inti sel generatif akan membuahi sel telur. Ini ya teman-teman, sel telur yang ada di tengah yang akan menjadi zigot. Ya, ini zigot. Itu yang dinamakan dengan pembuahan yang pertama. Jadi, inti sel generatif membuahi sel ovum atau sel telur menjadi zigot. Itu pembuahan yang pertama. Kemudian pembuahan yang kedua, inti sel generatif yang kedua akan membuahi inti polar. Ya, inti sel generatif 2 akan membuahi inti polar atau inti kandung lembaga sekunder ini yang akan berkembang menjadi endosperma atau endosperm yang nantinya akan menjadi cadangan makanan. Ini teman-teman ya hasilnya. Jadi Ustazah ulangi, pembuahan ganda yang dimaksud yang pertama, inti sel generatif 1 membuahi sel telur menjadi zigot. Yang kedua, inti sel generatif 2 membuahi inti polar atau inti kandung lembaga sekunder yang akan berkembang menjadi endosperm. Mudah-mudahan sampai di sini paham ya, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif ini tanpa adanya perkawinan atau penyerbukan ya. Jadi perkembangbiakan vegetatif ini terbentuknya calon individu baru itu bagian dari tubuh induknya. Maka karena merupakan bagian dari tubuh induknya, sifat individu baru ini akan sama dengan sifat induknya. Nah, untuk perkembangbiakan vegetatif ini ada 2, vegetatif alami dan buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama adalah menggunakan spora. Apa itu spora? Spora adalah butiran seperti biji tetapi berukuran sangat kecil. Contohnya pada tanaman paku atau lumut. Kemudian selanjutnya ada tunas. Tunas ini akan tumbuh menjadi individu baru yang biasanya muncul dari pangkal batang tumbuhan. Misalnya pada bambu, pada pisang, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah umbi batang. Ini munculnya mata tunas pada umbi batang dan tumbuh menjadi individu baru. Misalnya pada kentang. Yang selanjutnya umbi lapis. Ini merupakan sekumpulan daun yang berlapis-lapis membentuk siung. Setiap siungnya ini akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya pada bawang merah. Kemudian ada umbi akar. Contohnya pada wortel. Ada akar tinggal atau rizoma pada jahe, kunyit, lengkuas. Kemudian ada tunas adventif pada cocor bebek. Kemudian ada geragi atau stolon, yang mana ini adalah batang yang menjalar di permukaan atau di dalam tanah yang akan membentuk ruas atau buku. Nah,
Nah, tunas pada ruas ini yang akan menjadi individu baru. Contohnya pada rumput teki, stroberi, arbeit, pegagan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah vegetatif buatan. Pertama adalah merunduk, dilakukan pada tumbuhan yang berbatang atau bercabang menjalar. Kemudian stek, ya. Stek ini ada stek batang, stek pucuk, ada stek daun, bahkan ada stek akar, ya. Caranya adalah dengan menanam potongan bagian tubuh tumbuhan. Selanjutnya adalah cangkok, dilakukan pada tanaman berkayu dan bercabang. Misalnya apa? Mungkin teman-teman pernah melakukan ini ya, proses pencangkokan tanaman. Ada yang pernah lihat? Misalnya pada tanaman rambutan, tanaman belimbing, dan sebagainya. Selanjutnya adalah okulasi atau menempel, yaitu menggabungkan mata tunas satu tumbuhan pada tumbuhan lain. Yang selanjutnya adalah enten atau sambung pucuk, menggabungkan bagian atas suatu tumbuhan dengan bagian bawah tumbuhan lain. Misalnya pada tomat atau terong. Baik, itu tadi ya teman-teman untuk perkembangbiakan pada tanaman angiospermae atau tanaman tumbuhan berbiji tertutup. Selanjutnya adalah perkembangbiakan pada tanaman gimnospermae atau kebalikannya, gim itu buka, tumbuhan berbiji terbuka. Ya, gimnospermae kelompok tumbuhan yang bijinya tidak tertutup kulit buah. Gimnos yang artinya telanjang dan sperme yang artinya tumbuhan berbiji. Pada tumbuhan berbiji tertutup, biji atau bakal buahnya atau bakal bijinya selalu dilindungi oleh bakal buah sehingga tidak akan tampak dari luar. Ini ciri-ciri tumbuhan berbiji tertutup. Bakal bijinya tidak terlindungi oleh daun buah, kemudian berakar tunggang, berdaun tebal, sempit, kaku seperti jarum. Misalnya pada tanaman pinus ya teman-teman, batangnya tidak bercabang, berkayu, tumbuh tegak ke atas. Akarnya mengandung kambium dan memiliki kaliptra. Berkas pembuluh angkut belum berfungsi sepenuhnya dengan baik karena masih berupa tracheit. Selanjutnya batang mempunyai kambium dan floterma atau sarung tepung, yaitu endodermis yang mengandung zat tepung. Selanjutnya alat kelaminnya terpisah, yang mana serbuk sari terdapat dalam strobilus jantan dan sel telur terdapat dalam strobilus betina. Pembuahannya tunggal, antara penyerbukan dan pembuahan memiliki waktu yang panjang. Pada umumnya perdu atau pohon, tidak ada yang berupa herba. Ini ya teman-teman, bentuk dari alat reproduksi tumbuhan berbiji terbuka. Gimnospermae tidak memiliki bunga seperti layaknya tumbuhan angiospermae. Akan tetapi, tumbuhan gimnospermae memiliki alat reproduksi seksual yang disebut strobilus atau runjung. Nah, ini mungkin teman-teman sering melihat ya, di bawah pohon pinus sering ada bunga seperti ini jatuh. Nah, inilah yang dimaksud dengan strobilus ya, atau runjung. Strobilus merupakan kumpulan sporofil, yaitu bagian daun yang berfungsi menghasilkan spora serta sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Ya, jadi di dalamnya ini terdapat banyak sporofil ya. Ini ya, misalnya ini adalah strobilus jantan yang begini, kemudian yang ini adalah strobilus betina. Jadi antara jantan dan betina itu letaknya terpisah ya. Lalu bagaimana proses reproduksi pada tumbuhan berbiji terbuka? Ya, jadi seperti yang tadi Ustazah jelaskan, strobilus jantan dan betina ini di dua di dua benda yang berbeda ya, seperti itu. Tidak dalam satu bunga, yang mana dalam strobilus jantan ini ada mikrosporangium, kemudian strobilus betina ada megasporangium, yang di dalamnya ada sel induk megaspora. Kemudian sel induk megaspora ini menghasilkan megaspora, dan yang terakhir adalah
menjadi gametofit betina atau sel kelamin betina. Yang sel kelamin betina ini akan menghasilkan sel telur atau ovum. Sedangkan pada Strobilus jantan di dalamnya ada mikrosporangium yang kemudian akan menjadi sel induk spora. Sel induk spora ini menghasilkan mikrospora. Yang mikrospora ini akan menghasilkan gametofit jantan atau sel kelamin jantan, yang mana sel kelamin jantan ini menghasilkan serbuk sari, ya. Yang serbuk sari ini akan menjadi spermatozoid, ya. Dan spermatozoid dan sel telur ini akan melakukan pembuahan menjadi zigot, ya. Zigot ini akan berkembang menjadi embrio dan biji. Ketika biji ini jatuh atau terletak pada tempat yang sesuai, maka akan langsung tumbuh menjadi tumbuhan gimnosperme itu sendiri. Nah, maka siklusnya akan kembali seperti ini. Begitu ya, teman-teman. Untuk sistem reproduksi tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperme. Alhamdulillah sudah selesai untuk penjelasan kali ini, ya. Tumbuhan berbiji tertutup dan tumbuhan berbiji terbuka. Mudah-mudahan teman-teman paham. Untuk selanjutnya silahkan buka lembar penugasan pada portofolio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.